Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di Bakti Sosial Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Restri Sinansari dari Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk berbagi bersama Bapak Ibu gitu ya tentang pemanfaatan obat tradisional atau tanaman-tanaman yang kemungkinan sudah ada di pekarangan Bapak Ibu sendiri gitu ya, Bapak Ibu semua di rumah gitu, atau yang biasa kita sebut dengan tanaman obat keluarga yang bisa kita manfaatkan untuk penanganan atau mengatasi COVID-19 yang saat ini telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Gitu ya, di Indonesia sudah berjalan, sudah berlangsung hampir 9 bulan gitu ya, dari bulan Maret ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk lebih jauh tentang tanaman obat atau obat tradisional yang bermanfaat pada COVID gitu ya, kita perlu belajar atau kita perlu memahami terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan obat tradisional gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan obat tradisional pada prinsipnya adalah bahan-bahan gitu ya atau ramuan bahan gitu yang berasal dari tanaman, terus juga hewan-hewan atau juga bisa jadi mineral-mineral yang ada di dalam uh, di alam ini gitu ya, lalu juga sediaan sarian atau ekstrak-ekstrak yang berasal dari tumbuhan, hewan dan mineral tersebut gitu ya, atau campuran dari bahan-bahan tersebut gitu yang sebenarnya sudah turun temurun digunakan untuk pengobatan. Jadi sejak nenek moyang kita gitu ya sudah menggunakan tanaman-tanaman ini, hewan-hewan ini, mineral-mineral ini sebagai pengobatan gitu. Nah, jadi memang perlu kita akui ya Bapak Ibu bahwa selama COVID-19 ini gitu ya, pandemi COVID-19 ini gitu, pemanfaatan obat tradisional gitu ya, baik obat-obat tradisional yang dibuat sendiri oleh masyarakat di rumah gitu ya, atau juga obat-obat tradisional yang beredar di pasaran, pemanfaatannya sangat meningkat gitu ya. Jadi kita sebagian besar masyarakat kita gitu meyakini bahwa tanaman-tanaman atau obat-obat tradisional yang beredar di pasaran atau mungkin juga yang berasal dari kebun kita sendiri itu memiliki khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, bisa mengatasi COVID-19 gitu. Nah, jadi mungkin untuk berkaitan dengan hal tersebut gitu ya Bapak Ibu, kita perlu menggarisbawahi beberapa hal gitu. Jadi memang peranan obat tradisional dalam COVID-19 itu memang sebagian besar gitu ya lebih bermanfaat pada pencegahan gitu. Bagaimana pencegahannya? Yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita semua sudah mendapatkan banyak sekali informasi tentang COVID-19, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan kita meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu ya, harapannya kita akan menurunkan resiko kita terjangkit COVID-19 atau apabila kita terjangkit COVID-19 maka bisa menurunkan keparahan dari resiko klinis COVID-19. Nah, jadi obat tradisional ini juga tidak jarang digunakan sebagai pelengkap atau komplement dari terapi obat-obat konvensional dalam mengatasi COVID-19. Nah, ini hal ketiga yang perlu Bapak Ibu garis bawahi ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa jamu bukan untuk membunuh virus, tapi jamu lebih digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, sehingga ketika tubuh kita fit, ketika tubuh kita daya tahan tubuhnya kita cukup baik, kita bisa melawan virus yang menginfeksi tubuh kita gitu. Nah, kira-kira tanaman apa saja sih yang berkhasiat
pada penanganan COVID-19 ini gitu ya. Jadi beberapa berita gitu ya belakangan ini selama era pandemi ini gitu ya, banyak sekali berseliweran gitu ya di WA group gitu ya, atau juga di media massa, banyak tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mengatasi COVID-19. Tapi pada prinsipnya tanaman-tanaman obat apa saja yang bisa berkhasiat sebagai penanganan COVID-19, kita harus melihat dari khasiat tanaman tersebut. Yang pertama, tanaman tersebut sebaiknya memiliki efek imunomodulator atau yang bisa kita sebut dengan meningkatkan sistem imun kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, tanaman-tanaman yang memiliki efek imunomodulator ini bisa kita gunakan untuk mengatasi COVID-19. Lalu yang kedua, kita semua tahu bahwa COVID-19 memberikan gejala-gejala klinis gitu ya Bapak Ibu ya, seperti apa? Seperti batuk pilek gitu ya, sakit kepala, mual muntah, sakit tenggorokan, itu adalah gejala-gejala yang sering muncul pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, untuk itu tanaman-tanaman yang bisa menurunkan efek batuk pilek, sakit kepala, mual muntah, sakit tenggorokan itu juga bisa kita manfaatkan untuk mengatasi atau mengurangi gejala dari COVID-19 gitu. Nah, yang ketiga adalah tanaman-tanaman yang bisa mengatasi atau mengurangi faktor-faktor komorbid pada penderita COVID-19. Kita semua tahu, kita semua sudah mendapatkan informasi terkait COVID-19 bahwa sebagian besar gitu ya pasien-pasien yang Bapak Ibu, yang tingkat kematiannya cukup tinggi itu adalah pasien-pasien dengan faktor-faktor resiko, faktor-faktor komorbid gitu ya. Seperti apa? Seperti pasien-pasien yang mengidap diabetes mellitus, hipertensi, pasien-pasien dengan yang obesitas. Nah, itu biasanya tingkat kematiannya cukup tinggi. Makanya beberapa tanaman yang bisa mengatasi faktor-faktor komorbid yang bisa membantu menurunkan gula darah, bisa membantu menurunkan tekanan darah, bisa berfungsi untuk menurunkan berat badan, mengatasi obesitas, itu bisa juga kita manfaatkan untuk mengatasi atau untuk menghadapi COVID-19 ini. Gitu. Nah, jadi apakah Bapak Ibu sudah membaca nih surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor seperti yang tersebut di layar gitu ya, tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan gitu ya, yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai panduan untuk mengatasi COVID-19. Nah, jadi pada surat edaran ini sebenarnya sudah dijelaskan cukup gamblang gitu ya oleh Kementerian Kesehatan gitu tentang bagaimana kita memanfaatkan obat tradisional untuk mengatasi COVID-19 ini sebagai sarana untuk memelihara kesehatan kita, untuk mencegah terjadinya penyakit dan juga untuk merawat kesehatan kita. Nah, jadi kalau di surat edaran tersebut gitu ya, Bapak Ibu sebenarnya terdapat beberapa poin penting gitu ya yang harus kita pahami ketika kita memanfaatkan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Nah, jadi obat tradisional sendiri gitu ya, ada obat tradisional yang kita manfaatkan dalam kondisi segar gitu ya, jadi dalam bentuk segar. Lalu juga ada obat tradisional yang seperti tadi, yang sudah beredar di pasaran dalam logo jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka. Gitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Bagaimana kita memastikan bahwa kita memanfaatkan obat tradisional dalam bentuk segar, dalam bentuk obat sediaan jadi tersebut dengan tepat, dengan baik dan benar gitu. Nah, lalu juga di situ juga disebutkan bagaimana ya apabila kita ingin memanfaatkan obat tradisional dalam kegawat daruratan
atau dalam kondisi yang membahayakan jiwa. Boleh nggak sih kita menggunakan obat tradisional untuk kondisi seperti ini? Gitu. Lalu juga pemanfaatan obat tradisional gitu ya, seringkali kita menggunakan terapi obat tradisional bersamaan dengan obat konvensional yang apa namanya, yang diresepkan oleh dokter kita gitu. Lalu juga terutama pada ibu hamil dan menyusui, kira-kira boleh nggak ya kita menggunakan atau memanfaatkan obat tradisional ini untuk mencegah penyakit atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Nah, jadi yang pertama tentang pemanfaatan obat tradisional dalam bentuk segar gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting gitu ya. Ini saya rasa ini adalah pemanfaatan obat tradisional yang sangat umum atau banyak sekali dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah gitu ya. Tidak jarang Bapak Ibu di rumah punya tanaman sendiri gitu ya. Beberapa rumah tangga gitu ya sudah menanam paling tidak empon-empon gitu yang biasa digunakan untuk memasak di dapur gitu ya. Nah, seperti kunyit gitu, jahe gitu. Apa namanya? Terus juga daun salam, sereh itu biasanya beberapa rumah tangga punya tanaman tersebut gitu ya yang biasa bisa diambil sewaktu-waktu untuk digunakan sendiri gitu. Nah, jadi ketika kita ingin memanfaatkan obat tradisional dalam bentuk segar gitu ya Bapak Ibu, penting kita untuk memilih jenis tanaman, komposisi bahan dan takaran yang tepat gitu ya. Seringkali kita secara apa ya, kita merasa bahwa oh yang namanya obat tradisional itu efeknya kecil kok gitu. Jadinya kita beranggapan bahwa mau minum berapa aja tidak masalah gitu ya. Seperti contohnya apa? Contohnya seledri nih. Seledri yang biasa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk menurunkan tekanan darah gitu ya. Jadi karena beranggapan bahwa oh, seledri itu bahan obat apa namanya bahan dari alam kok, jadi pasti kalau menurunkan pasti aman gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya menggunakan seledri secara berlebihan yang terjadi akhirnya tekanan darah jadi drop, maka terjadi hipotensi. Makanya penting sekali kita memilih jenis tanaman yang tepat, memilih komposisi bahan yang tepat gitu ya, dan juga menggunakan takaran yang tepat, tidak berlebihan gitu. Ya, jadi pada prinsipnya memang ketika kita menggunakan obat tradisional untuk terapi tertentu, kita tidak bisa mendapatkan hasil secara instan, tapi bisa perlahan-perlahan, tapi nanti akan semakin apa namanya memperbaiki kondisi patofisiologis yang terjadi pada tubuh kita gitu. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu bahwa pengolahan tanaman obat tetap harus memperhatikan kebersihan gitu ya. Jadi kebersihan ini menjadi kunci gitu ya belakangan pada apa namanya di era COVID ini sering disuarakan gitu ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan, terutama juga apa namanya pada saat kita memanfaatkan tanaman obat ini gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah peralatan dan alat itu peralatan dan bahan gitu ya, alat dan bahan yang digunakan itu harus diolah dengan baik dan benar. Peralatan yang digunakan harus bersih, tidak menggunakan logam kecuali stainless steel gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan itu tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa yang terdapat pada tanaman kita gitu ya. Jadi kita memastikan bahan-bahan yang digunakan untuk kita memasak itu aman. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya adalah stainless steel. Bahan ramuan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang karena oh tanamannya ada dari kebun saya sendiri gitu ya, lalu dianggap bersih gitu ya. Jadi tetap Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita menggunakan bahan-bahan untuk kita konsumsi, kita harus bisa memastikan bahwa bahan-bahan untuk ramuan tersebut harus sudah dicuci dengan bersih. Dan kalau kita menggunakan saringan untuk
obat tradisional kita harus memastikan bahwa saringan tersebut aman kita gunakan. Makanya yang biasa digunakan kalau di laboratorium kami biasa menggunakan kasa gitu ya. Jadi selain juga ada juga ya saringan yang ada di pasaran, ada stainless steel, juga ada yang juga berasal dari bahan nilon gitu. Nah, ini juga ya, jadi selain obat tradisional itu berasal dari bahan segar gitu ya, yang biasa kita manfaatkan sehari-hari, tapi sebenarnya juga obat tradisional itu juga ada yang sudah ada dalam bentuk sediaan jadi. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengkonsumsi obat tradisional dalam bentuk sediaan jadi? Yang pertama, yang penting sekali harus kita perhatikan adalah obat tradisional tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu obat tradisional yang kita konsumsi itu memiliki izin edar dari BPOM, gitu ya. Jadi kita harus cek kemasannya ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam kemasan itu mengandung informasi-informasi gitu ya, yang sebaiknya kita baca tentang apa. Salah satunya adalah dari logo. Gitu. Logo dari tadi yang kita sempat dijelaskan di awal, ada logo obat tradisional tergolong pada jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka. Lalu tanggal kadaluarsanya, ya Bapak Ibu ya, itu sangat penting dicek gitu ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan obat tradisional yang sudah kadaluarsa. Lalu aturan pakainya, gitu ya, walaupun obat tradisional tetap harus digunakan sesuai dengan aturan pakai, tidak boleh berlebihan, gitu ya. Dan juga dilihat khasiatnya, gitu. Jadi informasi-informasi yang tercantum dalam kemasan itu sebaiknya selalu diperhatikan, selalu dibaca, dipahami sebelum kita memanfaatkan obat tradisional tersebut untuk pengobatan. Lalu juga yang perlu diperhatikan adalah kita harus memastikan bahwa kondisi kemasan dan kondisi fisik dari produk itu dalam keadaan baik. Ya. Nah, tadi sempat dipertanyakan gitu ya Bapak Ibu di awal, kira-kira boleh nggak sih kita memanfaatkan obat tradisional dalam kegawat daruratan gitu ya. Jadi ini yang harus digarisbawahi ya Bapak Ibu, bahwa obat tradisional itu tidak boleh digunakan dalam keadaan gawat darurat atau keadaan yang potensial membahayakan jiwa. Gitu ya. Jadi memang obat tradisional itu memang lebih banyak atau biasa lebih cocok kita gunakan untuk pencegahan dan pemeliharaan kesehatan kita, gitu ya. Jadi tidak digunakan untuk mengatasi kondisi gawat darurat. Nah, terus kalau misalnya terjadi keluhan gitu ya, jadi ada keluhan setelah kita mengkonsumsi obat tradisional gitu ya, tapi tidak teratasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menghentikan ya penggunaan obat tradisional tersebut gitu ya, dan kita harus berkonsultasi kepada dokter atau tenaga kesehatan lain yang kira-kira memiliki kompetensi terkait obat tradisional ini gitu ya. Jadi jangan dilanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan lagi bahwa obat tradisional itu tidak boleh digunakan pada keadaan gawat darurat. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Rena Yulia Fernanda. Saya dosen Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toga atau tanaman obat keluarga. Toga sendiri bukan merupakan istilah yang baru dan sudah familiar bahkan ya di tengah masyarakat. Karena beberapa waktu yang lalu, bahkan sejak saya kecil, pemerintah sudah menggalakkan program toga ini. Apa sih toga itu sendiri? Toga itu sendiri merupakan tanaman berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan. Tujuannya apa? Supaya dapat digunakan oleh keluarga untuk membuat obat-obatan tradisional yang dapat dibuat sendiri.
sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Restri tentang obat tradisional. Maka saya nggak akan mengulang lagi dan saya akan meneruskan ya. Berikut merupakan contoh-contoh toga atau tanaman berkhasiat yang dapat ibu bapak tanam nih di pekarangan rumahnya. Nanti ketika ada kondisi yang seperti yang saya sebutkan nanti gejala-gejalanya, nanti bapak ibu bisa mencoba menggunakannya di rumah. Manfaat toga itu banyak sekali. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai preventif atau mencegah sebelum timbulnya penyakit. Lalu juga sebagai promotif untuk apa? Untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir adalah upaya kuratif penyembuhan penyakit. Untuk menyembuhkan penyakit ini, toga atau bahan alam atau obat tradisional itu nggak bisa bekerja sendirian. Apa? Perlu berinteraksi dengan obat-obat dari dokter atau obat-obat medis. Jadi obat-obat tradisional, obat-obat yang terbuat dari bahan alam atau dari toga ini dia sebagai komplement aja, sebagai pelengkap. Ya, jadi bukan sebagai obat utama kalau untuk menyembuhkan suatu penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis toga yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi fokusnya adalah tentang daya tahan tubuh. Di mana pada masa pandemi ini kita semua perlu baik-baik menjaga kondisi tubuh kita. Meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya virus tidak mudah menyerang kita. Apalagi ini juga sudah mulai bertambah ya pasien COVID. Jadi semoga apa yang saya sharingkan ini bisa membantu kita semua supaya kita tetap terjaga dalam kondisi yang sehat. Baik, yang pertama ada jahe. Jahe sendiri seperti Ibu Bapak tahu ada beberapa jenis ya. Ada jahe gajah yang ukurannya besar-besar. Ini ibu-ibu senang nih kalau dapat jahe gajah ya, biasanya buat masak. Karena apa? Semakin besar kan juga semakin ya pasti lebih suka yang besar lah ya kalau untuk masakan. Tapi ada juga loh jahe emprit, jahenya kecil, dan juga ada jahe merah. Ketiganya ini dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional. Dan ketiganya juga memiliki kandungan yaitu berupa minyak atsiri. Minyak atsiri ini apa sih? Dia itu merupakan salah satu metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki efek farmakologis ya terhadap suatu penyakit. Minyak atsiri ini pada jahe ada sogaol, ada gingerol, juga ada singeron. Oke, khasiatnya apa? Untuk meredakan kepala pusing, meredakan perut mulas, meredakan masuk angin, badan pegal-pegal, mual, dan mabuk perjalanan. Ini juga cukup gampang kita buat. Biasanya bagaimana? Kita cukup geprek aja, lalu kasih air hangat. Kalau di Jawa disebutnya dengan wedang jahe. Tapi kalau nggak mau ribet seperti itu, sudah ada banyak yang jahe instan ya, yang tinggal disobek bungkusnya lalu dikasih air panas. Tadi juga dijelaskan dalam pembuatan jamu nantinya ya, bahwa jahe itu sebenarnya nggak perlu dikupas Bapak Ibu kulitnya, apalagi kalau digunakan sebagai untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, kecuali kalau untuk masak itu mungkin beda. Kalau untuk digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, maka jahe ini cukup apa? Dibersihkan, dibawa air mengalir, dan disikat. Justru kandungannya itu juga terdapat pada kulitnya. Jadi jangan dikupas kulitnya kalau untuk digunakan sebagai obat tradisional. Lalu yang selanjutnya ada kunyit. Kunyit juga bukan sesuatu yang asing bagi Bapak Ibu semua di rumah ya. Beberapa jenis bahan masakan juga menggunakan kunyit. Kunyit ini sendiri memiliki kandungan yaitu kurkumin dan juga minyak atsiri. Tapi minyak atsirinya beda yang terdapat pada kunyit dibandingkan dengan pada jahe ataupun tumbuhan yang lain. Pada kunyit ini kita bisa melihat ada tumerol, alfa tumerol, dan tumeron. Kunyit ini menjaga kesehatan pencernaan kita, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi mual, dan juga sebagai hepatoprotektor untuk menjaga fungsi hati kita supaya tetap berjalan dengan baik. Kenapa sih kok semua ada kandungan minyak atsirinya?
Jadi setiap bahan alam yang memiliki bau yang khas atau mengeluarkan bau itu pasti punya kandungan minyak atsiri ya, minyak yang mudah menguap. Minyak atsiri ini tapi berbeda-beda untuk jenis tumbuhan atau jenis tanaman. Jadi kalau tadi pada jahe ada sogaol, tapi kalau pada kunyit ada apa lagi? Ada tumerol, alfa tumerol, dan tumeron. Tapi hampir sama memiliki efek sebagai preventif dan promotif. Lalu ada lengkuas yang juga sering kita gunakan ya, juga memiliki kandungan minyak atsiri. Selain itu juga memiliki kandungan kurkuminoid sama dengan kunyit. Jadi kunyit, lengkuas, temulawak itu memiliki kandungan kurkuminoid. Tapi memang yang paling besar terdapat pada temulawak. Khasiatnya apa sih sebenarnya lengkuas ini dengan kandungannya kurkuminoid dan minyak atsiri hampir sama ya, untuk masuk angin, untuk batuk rejan, batuk yang nggak berhenti-berhenti, dan juga untuk menguatkan lambung kita. Lalu ada sereh ya, saya juga sering nih buat teh terus dikasih sereh ya. Sereh ini juga kalau kita cium kan dia juga memiliki bau yang khas ya. Seperti yang saya bilang, kalau suatu bahan itu punya bau yang khas, berarti bahan tersebut mengandung minyak atsiri. Lah, minyak atsiri pada setiap tumbuhan itu beda-beda, termasuk pada sereh. Itu ada citronellol, citronellal, geraniol, eugenol, dan lainnya. Dan memang baunya sereh itu kan sangat kuat ya, dan memang kandungan minyak atsiri cukup banyak dan bermacam-macam. Khasiatnya buat apa sih? Buat nyeri lambung, buat gatal-gatal, untuk minyaknya, buat pegal-pegal. Dan cara yang paling gampang yaitu bisa dibuat minuman. Tinggal digeprek bagian ujungnya, bagian pangkalnya, dan dikasih air hangat. Kadang ditambahkan dalam teh sereh. Lalu ada cengkeh ya. Cengkeh ini baunya kuat sekali ya, jadi nggak salah kalau dia memiliki kandungan minyak atsiri. Cuma beda, namanya adalah eugenol. Lagi juga ada sih beberapa tumbuhan yang memiliki eugenol. Cengkeh ini kalau sekilas baunya mirip bau rokok ya. Kalau suruh menjelaskan bau cengkeh ya baunya seperti bau rokok. Tapi cengkeh juga memiliki manfaat ya, digunakan juga dalam bahan obat tradisional. Khasiatnya apa sih? Untuk menghangatkan badan, menghilangkan rasa mual, masuk angin, dan juga untuk pegal linu. Jadi tadi juga pada pembuatan jamu juga dijelaskan kan, bahan-bahan yang digunakan juga ada cengkehnya nanti. Nah, cengkeh ini memang memiliki khasiat apa? Untuk masuk angin, untuk menghangatkan badan. Bagus banget nih, apalagi pada musim penghujan seperti ini, Bapak Ibu bisa membuatnya di rumah supaya apa? Menjaga kesehatan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apalagi juga bahan-bahan alam dan tidak berbahaya bagi anggota keluarga. Lalu juga ada kapulaga. Kapulaga juga mengandung minyak atsiri, ada sineol, terpineol, dan borneol. Selain minyak atsiri, dia juga mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol. Kalau dia mengandung flavonoid, dia bisa sebagai antioksidan untuk menyerang radikal bebas. Biasanya kapulaga ini juga digunakan dalam bahan masakan, juga bahan minuman. Khasiatnya apa? Untuk batuk, untuk demam, dan juga untuk menambah nafsu makan. Tadi juga ada beberapa ya, tumbuhan atau tanaman yang dapat digunakan untuk menambah nafsu makan, terutama buat anak-anak nih yang susah makan, bisa diberi kapulaga juga, minuman kapulaga. Juga ada rosemary, ini juga salah satu tumbuhan yang mungkin jarang ya, tapi ini sebenarnya sudah banyak ditanam, biasanya di bagian dapur, ditambahkan dalam masakan. Memang ini bukan asli dari Indonesia, dari luar, tapi kandungannya cukup banyak. Dia memiliki kandungan piperiton, linalol, alfapenin, betapinin, betamirsen, dan sineol. Tujuannya buat apa sih rosemary ini? Dia bisa mengurangi gejala flu, sakit kepala, kembung, mual, dan juga sembelit. Ya, mengurangi gejala flu, lalu sakit kepala, kembung, mual itu merupakan penyakit yang sering kita
alami ya, bahkan anggota keluarga kita. Jadi kita jangan buru-buru minum obat. Kalau bisa ya kita menggunakan dulu obat tradisional. Lalu ada secang. Secang ini mungkin bagi sebagian orang merupakan sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru. Dia ini merupakan kulit kayu ya. Kulit kayu ini tumbuhannya diambil dari kulit kayunya. Dia memiliki kandungan juglon dan sapanol. Secang ini akan menyebabkan minuman itu berwarna merah, ya. Memiliki khasiat meningkatkan imun tubuh, imunitas, dan juga kaya akan antioksidan. Bahkan sekarang juga banyak nih di online shop ya, di Instagram dijual minuman dari secang, ya. Secang ya sebenarnya gampang loh ibu-ibu buatnya, tinggal beli di pasar atau ibu-ibu tinggal beli bibitnya ditanam, nanti diambil, lalu dikasih air panas, dimasak ya, dan sudah tinggal dikonsumsi. Kadang ada yang ditambahkan gula, kadang ada juga yang nggak ditambahkan gula, itu tergantung selera. Lalu ada pala, pala juga tidak asing lagi, juga digunakan dalam bahan masakan. Pala ini mengandung miristisin, beta-sitosterol, likarin, dan guaisin. Khasiatnya apa? Meningkatkan imun tubuh. Dia juga sebagai hepatoprotektor dan juga sebagai anti mual. Biasanya pala dibuat sebagai bahan baku sup ya, untuk menghangatkan tubuh juga, dan memang bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ada bunga lawang atau disebut juga dengan pekak ya. Ini merupakan salah satu bahan untuk Chinese food, untuk makanan China. Jadi ketika diberi ini maka akan memberikan rasa yang berbeda. Tapi kita juga bisa menggunakannya dalam membuat minuman atau obat tradisional. Kandungannya cukup banyak, itu kandungannya berupa senyawa fenol, ada rutin, ada katekin, kumarin, galat, dan kafein. Apa khasiatnya? Sebagai ekspektoran, juga antivirus, antibakteri. Tapi ingat ya Bapak Ibu, ini tujuannya adalah untuk preventif, mencegah, dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau sudah kena, ya tetap kita butuh obat-obatan dari dokter. Obat-obat tradisional cuma sebagai pelengkap, sebagai komplement. Lalu ada cabai Jawa, ya mungkin juga asing ya melihat cabai Jawa ya. Tapi ini juga memiliki khasiat, dia mengandung minyak sirih, ada limonen, germasrin, arturmeron. Khasiatnya apa? Sebagai ekspektoran ya untuk batuk, lalu untuk antibakteri, antivirus, sama ya prinsipnya ya, semua sebagai preventif dan juga sebagai promotif. Dia juga bisa sebagai afrodisiak atau meningkatkan vitalitas pada pria. Lalu ada kayu manis. Kayu manisnya juga suatu bahan yang nggak asing, bahkan di pastry juga sering kita gunakan kayu manis. Kandungannya juga banyak, terutama adalah cinnamaldehyde. Khasiatnya apa? Dia sebagai antiseptik, antivirus, antibakteri, dan juga anti diabetes. Jadi kalau ada orang diabetes, lebih baik menggunakan kayu manis ini, ya nggak pakai gula, ya. Tetap mendapatkan rasa manis, tapi nggak mempengaruhi kadar gulanya. Juga selain itu tinggi akan antioksidan. Baik, sekian presentasi atau materi yang saya bawakan tentang toga, tanaman obat keluarga. Saya nggak bawakan terlalu banyak, tapi beberapa yang mungkin bisa dipraktekkan di rumah oleh Bapak Ibu dan bisa membantu Bapak Ibu untuk menjaga terus kondisi tubuhnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dan membawa kita untuk lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu, demikian materi yang bisa kami bagi untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Kami juga punya satu video yang mungkin nanti bisa di-share gitu ya, tentang pembuatan obat tradisional ya, bir peletok
kami coba untuk memperkenalkan sediaan bentuk instan gitu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah dengan kita membentuk obat tradisional atau jamu dalam bentuk instan itu akan memiliki memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu. Selain juga bisa lebih praktis ya Bapak Ibu kalau misalnya kita bisa membawa atau kita membentuk obat tradisional tersebut dalam bentuk serbuk. Jadi lebih mudah dibawa gitu. Nanti kita akan juga share tentang bagaimana cara pembuatannya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia mendengarkan, sudah bersedia belajar bersama kami dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. Terima kasih, salam sehat selalu.